Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mulai Ishak. Saya di sini akan menjelaskan atau membahas soal-soal SBMPTN bab biologi. Dan saya akan sedikit mempresentasikan tentang biologi, yaitu bab kloroplas. Nah, apa itu kloroplas? Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau daun klorofil. Sel mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman, yaitu sel-sel jaringan tiang (Palaceae) dan sel-sel jaringan bunga karang, yaitu (spons). Klorofil merupakan pigmen utama yang terdapat pada tumbuhan. Klorofil sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A yaitu merupakan pigmen hijau rumput (grass green pigment) yang mampu menyerap cahaya merah dan biru keunguan serta berperan dalam reaksi gelap fotosintesis. Nah, setelah itu sedangkan klorofil B yaitu merupakan pigmen hijau kebiruan yang mampu menyerap cahaya biru dan merah kejinggaan. Klorofil B banyak terdapat pada tumbuhan, gangga hijau, dan beberapa bakteri fotoautotrof. Nah, selain klorofil, kloroplas juga mempunyai pigmen lain, di antaranya seperti karotenoid, antosiamin, dan phycobilin. Karotenoid memiliki kemampuan untuk menentukan cahaya merah, jingga, dan kuning. Karotenoid ini banyak ditemukan pada bunga, buah, dan sayuran. Antosiamin dan phycobilin merupakan pigmen merah dan biru. Antosiamin banyak ditemukan pada bunga, sedangkan phycobilin banyak ditemukan pada kelompok ganggang merah dan cyanobacteria. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kloroplas. Apakah ada yang tahu struktur kloroplas? Nah, kalau yang tidak tahu, saya akan jelaskan struktur kloroplas. Yang pertama yaitu membran ganda, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam kloroplas memiliki sifat selektif permeabel, gunanya untuk menyeksi molekul yang keluar masuk melalui sistem transport. Sementara membran luar berfungsi untuk mentransfer molekul-molekul yang berukuran kurang dari 10 kilodalton tanpa melalui selektivitas. Nah, itu yang dinamakan struktur kloroplas. Nah, dan yang kedua yaitu tilakoid. Tilakoid merupakan struktur cakram yang terbentuk dari pelipatan membran dalam kloroplas. Membran tilakoid memiliki fungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Yang nomor 2 yaitu fungsinya. Yang nomor 3 yaitu stomata. Stomata merupakan cairan kloroplas yang berguna untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pasti (amilum). Selain itu, stomata juga merupakan tempat terbentuknya glukosa dari karbon dioksida dan air. Yang keempat itu grana. Grana adalah tumpukan yang dibentuk dari tilakoid yang tersusun dan rapi memanjang. Dalam setiap kloroplas terdapat 40 hingga 60 grana. Itu struktur kloroplas, dan di sini ada fungsi kloroplas. Nah, fungsi kloroplas yaitu terdapat dua macam. Yang pertama, berperan dalam fotosintesis. Berperan dalam proses fotosintesis. Nah, yakni pada reaksi tentang
fosforilasi dan fotolisis, dan reaksi gelap pembentukan T6H1206 dalam kurung GH1206. Ya, yang nomor 2 yaitu berperan dalam sintesis berprotein menyusun kloroplas. Selain itu dikutip dari buku biologi SMA MA kelas 12 Diknas dalam kurung yaitu Diknas. Nah, oleh Gunawan Susilo-Warno, pigmen-pigmen yang terdapat pada membran tilakoid akan menyerap cahaya matahari atau sumber cahaya lainnya, dan kemudian mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk adenosin trifosfat ATP. Untuk tumbuh kembang tanaman, artinya tanpa kloroplas tanaman tidak dapat menciptakan energi. Nah, cukup sekian pembahasan dan untuk penjelasan tentang kloroplas, mulai dari penjelasannya dan struktur dan macam-macam lainnya. Nah, di sini saya akan membacakan soal SBMPTN-nya. Di sini saya mengambil tahun 2017. Pada membran tilakoid dapat ditemukan. Nah, di sini ada A. Sitokrom oksidase, C. B. Enzim NADH, yang D. NADH dehidrogenase, yang C. PEP karbosilase, yang D yaitu reseptor cahaya, yang E enzim Kurbisco. Nah, kalian dapat lihat ini soalnya. Nah, setelah itu pembahasannya. Nah, jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah D. Nah, kenapa D? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, reseptor cahaya yang terdapat pada membran tilakoid adalah klorofil. Nah, klorofil beserta pigmen aksesori dalam kurung kompleks antena dan akseptor elektron mengelompok pada membran tilakoid membentuk fotosinten. Fotosinten merupakan unit untuk menangkap energi cahaya atau foton. Terdapat dua macam fotosistem di dalam membran tilakoid, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dengan pusat reaksi di P700 dan fotosistem 2 dengan pusat reaksi di P680. Sedangkan yang lain yaitu sitokrom oksidase dan enzim NADH dehidrogenase terdapat di mitokondria PEP. Karboksiklase terdapat di mesofil daun pada tanaman C3 dan dalam kurung AM. Nah, pada tanaman C2 dan CAM. C3 maksudnya. Dan enzim Rubisco terdapat di stroma. Nah, itu penjelasan dari pembahasan yang pertama atau soal pertama. Nah, soal SBMPTN 2017. Jadi itu hasilnya D, reseptor cahaya. Nah, setelah itu saya akan membahas soal SBMPTN 2019. Saya mengambil dari tahun 2019. Hal yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis adalah A. Senyawa prekursor, B. Energi kimia, yang C. Enzim pengkatalis, yang D. Oksigen, yang E. koenzim. Nah, ini soal tersebut. Nah, setelah membaca soalnya, mari kita ke pembahasan dan jawabannya. Nah, bahan yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis adalah oksigen 02. Nah, tuh oksigen. Pembahasannya. Nah, biosintesis atau anabolisme adalah proses yang melibatkan beberapa tahapan yang mengubah substrat menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup dengan menggunakan enzim. Karena
menggunakan enzim, maka melibatkan bagian-bagian enzim tersebut sebagai syarat terjadinya biosintesis, di antaranya 1. Senyawa pendahulu atau prekursor. Yang kedua, energi kimia misalnya ATP. Yang ketiga yaitu enzim katalitik yang mungkin merupakan koenzim misalnya NADH dan NADPH. Maka jawabannya adalah oksigen. Nah, jawabannya yaitu D. D guys, oksigen. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila mempunyai tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan selebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.